Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan meninggalkan kota Madinah yang kita cintai dan kita rindukan. Sesaat lagi kita akan berpisah dengan jasad mulia Rasulullah SAW yang bersemayam di makamnya di dekat Raudhah yang kita telah kunjunginya. Dalam waktu 3 hari kita telah menghabiskan hari-hari kita untuk mendekatkan diri kita dengan sejarah kehidupan Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Bapak dan Ibu, pandanglah gedung kiri kanan kita karena pemandangan yang akan terus membuat kita rindu. Lihatlah setiap pilar-pilar menaranya, payung-payungnya yang terbentang, hembusan suara kipas anginnya yang kencang, udaranya yang dingin sampai menyeruput ke seluruh sendi-sendi kita. Dengarkan dan rekamkan suara-suara askar yang berteriak, ibu-ibu, sini ibu, bapak-bapak, sini. Karena itu adalah suara yang akan terus terngiang-ngiang di telinga kita setelah kita sampai di tanah air nanti. Lihatlah bagaimana keramahan penduduk Madinah. Ketika Bapak datang berbelanja, sesungguhnya kita bukan sedang membawa oleh-oleh atau sedang bertransaksi bisnis dunia di sini, tapi kita sedang belajar tentang keramahan kota Madinah. Yang kemarin merasakan berbelanja di toko-toko Madinah, saya yakin merasakan betapa mereka orang-orang yang sangat murah hati dan mencintai kita orang-orang Indonesia. Tadi saya baru berbincang, mereka katakan kalau dari negara lain datang tidak aman, kami merasa tidak aman. Mereka sering membohongi, mengambil juga mahal. Dia bilang hotel saya nanti saya bayar, tapi berhari-hari dia tak kembali. Ada yang menyomong sejadah atau apapun, tapi kami paling senang kalau orang Indonesia datang. Mereka jujur dan baik hati. Kalau kami tinggalkan mereka, lantas kami tak akan ada yang berani menentukan. Bahkan kalau kami memberi hadiah, mereka menolak. Tidak, sudah cukup. Luar biasa Indonesia, Masya Allah. Jadi ternyata bukan hanya kita yang terkesan dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah pun menyukai kita, warga negara Indonesia, Masya Allah. Anugerah besar buat kita. Maka dinantikan bersama itu. Bapak dan Ibu nanti semoga kelihatan di sebelah kanan kita masih kelihatan menara-menara Nabawi. Rekaman ini dan lekatkan pandangan mata kita agar itu terus terbayang-bayang dalam tubuh kita, dalam ingatan kita, sampai kita mengatakan, Allah, kembalikan aku ke kampung halamanku di Madinah. Karena Madinah seperti kampung halaman yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, di sebelah kiri ini adalah Masjid Bukhari. Tempat mari kita berbelanja itu persis di samping Masjid Bukhari. Sebelah kiri kita. Di sini tempat Imam Bukhari belajar dan menuliskan kitab, sekaligus Imam Asy-Syafi'i pernah ada di dalamnya. Di masjid ini saya pernah menyandarkan tubuh saya ke dinding. Bangunan tersebut seraya berkata, ya Allah, jadikan aku semulia ibunda Syafi'i, Imam Syafi'i yang ternama. Jadikan anakku semulia Imam Asy-Syafi'i yang pernah menempuh pendidikan di Madinah. Padahal saat itu anak saya masih SMP. Alhamdulillah dengan izin Allah, anak pertama saya bisa ada di sini dan saya bisa menjumpai kepada ini sambil memandang dan sambil melepas kota Madinah. Kita letakkan dalam doa kita dan kesempatan ini insya Allah sampai di hari nanti kita akan terus meluruskan niat kita. Insya Allah umrah kita dalam rangka beribadah, berikan yang terbaik. Allah sebagai bentuk pengabdian yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah tak membutuhkan itu, karena kita masih berharap rahmat Allah diberikan untuk kita, meskipun sedikit atau kecil amal yang kita lakukan. Karena sama-sama kita membaca doa safar persiapan umrah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina inna illa
ربنا منقلب لا منقلب اللهم إني أسألك إني أسألك في سفرنا هذا في سفرنا هذا البر البر والتقوى والتقوى ومن العمل ومن العمل ما ترضى ما ترضى اللهم اللهم هون علينا هون علينا سفرنا هذا سفرنا هذا واطوي عنا واطوي عنا بعده وأنت صاحب وأنت في صاحب سفري في سفر وخليفة وخليفة من أهلي بالأهل بسم الله بسم الله توكلت على الله على الله لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله. Mudah-mudahan kita semua memiliki kenangan yang akan terus terekam di Madinah dan Allah lancarkan perjalanan umrah kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan bergegas sehingga prosesi keberangkatan kita sangat cepat pada hari ini. Karena biasanya keberangkatan jamaah umrah pada umumnya adalah jika diulur-ulur bisa sampai waktu asar kita baru sampai ke wilayah Bir Ali, sehingga panjang waktu kita untuk sampai ke kota Makkah. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Bir Ali untuk mengambil mikot. Pastikan tidak ada wewangian lagi setelah kita ambil mikot. Yang mau balur-baluran yang angin nanti sampai di masjid silakan balur-baluran. Mumpung masih ada waktu. Yang ingin seperti yang lagi masih sempat yang mau pakai deodoran, barangkali bapak-bapak khawatir ya karena kan lebih terbuka dengan perempuan. Sebelum kita ambil niat sampai ke Allahumma umratan, maka silahkan nanti bapak dan ibu sudah bisa memastikan aman. Jadi tidak perlu terkena dam akibat penggunaan uangnya atau hal-hal yang menjadi larangan. Jadi kita puasa terbuka aja. Iya. Semua dijual di luar. Perjalanan menuju kota Makkah biasanya ditempuh sekitar 5 sampai 6 jam. Kita tidak tahu bagaimana lancarannya ya. Lancarannya mudah-mudahan lancar. Atau tidak berani memastikan. Yang penting kasih lihat insyaallah. Bapak dan Ibu jika sudah sampai nanti di Makkah, kita akan singgah di Hotel Anjum terlebih dahulu untuk mendapatkan kunci dan kamar. Jika belum mendapatkan memperbesar, maka harap bersabar. Ini bisa jadi masih dalam proses koordinasi dan kesiapan. Sehingga memang disarankan kita membawa baju ganti di tas-tas kecil kita atau koper kecil kita, supaya jika tas besar belum datang kita tidak terlalu gelisah karena masih ada cadangan-cadangan baju untuk ganti-ganti. Dan ini hal yang sangat murah ya. Ketika kita Ada jeruk. berjalan bersama, apalagi di grup besar. Ini orang percayakan Asal kepada kalau Allah. tadi kan. Tetapi dia tidak ada di antara pilar Nabawi. Ucari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara pintu-pintu yang berbentang. Barangkali aku berpapasan di antara sekumpulan lelaki-lelaki Arab dan beliau ada di antaranya. Tapi sayang, aku tak melihat wajahnya. Terus menelusuri setiap pilar-pilar warna hitam dan putih yang masuk. Aku berharap bisa bertemu dengannya, tapi ternyata ia juga tidak ada. Sampai kakiku berada di raudhah, aku masih berharap bisa melihat wajahnya, tapi ternyata ribuan lelaki berebut cinta kepadanya. Bukan ribuan, bahkan jutaan. Perempuan-perempuan yang menangis menghantam, hanya ingin berharap dan bercerita. Andai Rasulullah masih hidup, pasti kita bisa curhat padanya. Andai Rasulullah masih hidup, semua selesai masalah kita di hadapan. Andai masalah kita berat dan rumit, kita mungkin bisa mendatangi Rasulullah seraya meminta kepadanya, doakan ya Rasulullah agar diangkat segala persoalan hidupku. Kita memang tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketahuilah Rasulullah menyaksikan kita. Setiap selawat yang dilantunkan membuat dia terbang, dan dia sangat rindu berjumpa dengan kita. Mari sama-sama kita balas kerinduan Rasulullah kepada umat akhir zaman, yaitu kita, dengan terus banyak bersalawat. Bahkan sampai ajal kita dijemput, tak putus salawat kita untuknya. Ahli surga adalah orang yang setiap desah nafasnya dan hembusan nafasnya adalah suara tasbih dan suara takbir. Selipkan di antara tasbih dan takbir, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut. Ketika seorang lelaki buta
meminta kepada Rasulullah untuk bisa melihat kembali dengan doa mukjizatnya. Rasulullah mengajarkan bacaan doa yang lalu ia membacanya. Ya Allah, aku meminta kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW, dan aku memohon perlindungan terhadap apa-apa yang pernah Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan kepadamu, dan engkau telah mengabulkan dan menyampaikan. La haula wala quwata illa billah. Seketika lelaki buta itu bisa melihat. Para ulama sempat berdebat tentang keutamaan doa ini. Sebagian mengatakan doa ini hanya berlaku untuk lelaki buta ini, tapi jumhur ulama yang banyak mengatakan tidak. Tak mungkin ada satu bacaan doa yang hanya berlaku untuk satu orang. Tentu bacaan itu pun berlaku untuk seluruh umat Rasulullah SAW, termasuk juga dengan keutamaan-keutamaannya. Maka barang siapa yang meminta dalam doanya dengan melibatkan nama Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan yang sangat cepat, laksana seorang lelaki buta tiba-tiba bisa melihat kembali. Kita bisa melihat pulang dari umrah ini nanti, yang tadinya dadanya terasa sempit, maka tiba-tiba Allah buat hati kita lapang. Yang tadinya mudah marah, menyalak, tak sabar, insya Allah pulang dari sini tiba-tiba merasakan kedamaian. Buat apa marah? Buat apa terpancing emosi? Yang merasa hidupnya masih kekurangan, kun fayakun, insya Allah Allah kembalikan semua biaya yang telah kita habiskan, dan insya Allah bertambah barokah. Yang diberi ujian sakit, insya Allah Allah ampuni segala dosanya dari sakitnya. Allah muliakan derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Allah kembalikan kemuliaannya untuk membuat dia lebih cepat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, seperti lelaki buta bisa melihat. Maka sering-sering kami menyebut nama Rasulullah SAW dalam setiap itu biasanya datang dari wilayah Asia seperti Indonesia, dan boleh para ulama mengatakan kita mengambil kitab dari Jeddah, dan boleh. Ada juga Hudaybiyah. Biasanya dulu kita sering mengunjungi buta di situ. Ada juga wilayah Ji'rana, dan yang terdekat adalah Taif, yaitu Masjid Aisyah. Kita karena penduduk Madinah batasannya adalah Bir Ali, masih muter-muter ya, dan kita bisa cepat sampai. Semua sudah ada yang belum kembali dulu. Insyaallah ya. Nanti kalau memang ada yang bakal beritahu saya supaya kita dekat tempat duduknya. Disunatkan sholat sunat 2 rakaat, boleh niatnya niat hajat apa apapun bisa, atau sebagian dimatakan niat sholat imam. Saya pernah waktu COVID kapan itu berangkat umrah, kita semua sudah pakai baju ihram, jalan-jalan tinggal masukin aja, tiba-tiba dari Madinah disuruh balik lagi, tidak bisa masuk kota Mekah karena COVID semakin parah. Kita nangis semua, itu berhari depan mata, tinggal niat-niat, tiba-tiba dia telepon, balik semua besok. Insya Allah deg-degannya luar biasa, berani mudah-mudahan kita lancar sampai kita putar-putar di tol ini untuk memastikan apakah kita boleh. Mas Bukti mau nyampein sesuatu informasi terkini ini nanti aja ya Pak. Oke, siap. Oke. Lihat ya. Jadi muter-muter aja. Sebelah kanan yang pada ini dekat kita tadi sudah kita lihat, sudah kita lewati juga. Sekarang udah ada apa ini bisa. Oke, bisa. Sudah masuk saat sana. Semakin dekat kita dengan Baitullah. Nah, siap-siap untuk turun ya pada ini. Wah. Godaan. Godaan sama emak.
mulut, kenapa mulut? اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد wa ala ali Sayyidina Muhammad. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika laka labbaik. innal hamda Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika laka labbaik. innal hamda Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali Sayyidina Muhammad. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك